Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemeriksaan neraca perdagangan Indonesia pada November 2024 kembali membukukan surplus sebesar 4,42 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan kinerja neraca perdagangan Indonesia pada November 2024 kembali surplus sebesar 4,42 miliar dolar Amerika Serikat atau naik sebesar 1,94 miliar dolar Amerika Serikat secara bulanan. Dengan capaian tersebut, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Pada November 2024, neraca perdagangan barang mencatatkan surplus sebesar 4,42 miliar US dollar yang naik sebesar 1,94 miliar US dollar secara bulanan. Dengan demikian, Bapak Ibu, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 55 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus neraca perdagangan pada bulan November 2024 ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. BPS menjelaskan surplus neraca perdagangan November disumbang oleh surplus neraca non-migas yang mencapai 5,67 miliar dolar Amerika Serikat, terutama bahan bakar mineral, lemak, minyak, hewan nabati, serta besi dan baja. Adapun secara kumulatif hingga November 2024, neraca perdagangan Indonesia telah mencetak surplus sebesar 28,86 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini lebih rendah 4,74 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, kali ini kita akan lihat dinamika dari neraca dagang Indonesia jelang tutup tahun 2024. Di mana Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca dagang pada November 2024 sebesar 4,42 miliar dolar. Ini adalah surplus kedua terbesar di tahun 2024 setelah sebelumnya pada bulan Maret lalu tercatat surplus sebesar 4,58 miliar dolar. BPS menjelaskan ada 3 negara mitra dagang yang menyumbang surplus terbesar pada November 2024 meliputi Amerika Serikat dengan surplus sebesar 1,58 miliar dolar, India sebesar 1,12 miliar dolar dan Filipina 0,77 miliar dolar. Perdagangan dengan Amerika Serikat, pemirsa, surplus dikontribusikan oleh komoditas utama yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesoris rajutan dan juga alas kaki. Sementara dengan India, surplus disumbang oleh komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati serta bahan kimia organik. Terakhir dengan Filipina, surplus terbesar dikontribusikan oleh kendaraan dan bagiannya, bahan bakar mineral dan berbagai makanan olahan. Sementara itu Indonesia juga mengalami defisit perdagangan dengan beberapa negara. Dan 3 terbesar defisit diantaranya adalah dengan Brazil senilai 0,34 miliar dolar, dengan Australia 0,32 miliar dolar, dan dengan China 0,28 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, di tengah capaian surplus periode November 2024, salah satu komoditas unggulan Indonesia yakni sawit justru mencatatkan penurunan ekspor. Seberapa besar penurunan ekspor sawit dan turunannya pada November lalu? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya yang termasuk ke dalam komoditas unggulan Indonesia mencapai 2,09 miliar US dollar pada November 2024. BPS menyatakan ekspor CPO dan turunannya tersebut mengalami penurunan sebesar 11,76% secara bulanan. Dari sisi volume, total ekspor CPO dan turunannya mencapai 1,91 juta ton, lebih rendah dibandingkan periode Oktober 2024 sebanyak 2,33 juta ton. Untuk nilai ekspor CPO dan turunannya turun 11,76% secara bulanan dan naik 2,24% secara tahunan. Meski ekspor CPO dan turunannya merosot secara bulanan, namun secara tahunan BPS menyebut ekspor CPO dan turunannya tercatat naik 2,24% year on year pada November 2024. Sementara itu, share komoditas CPO dan turunannya pada periode November 2024 tercatat sebesar 9,2%.
Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya, masih terkait komoditas ekspor unggulan Indonesia, pemirsa, di mana ekspor komoditas batu bara pada November 2024 mencapai 35,13 juta ton dengan nilai 2,62 miliar dolar Amerika. Nilai ekspor batu bara naik 3,83% secara bulanan, namun turun 4,43% secara tahunan. Kenaikan nilai ekspor secara bulanan seiring dengan naiknya harga batu bara di level 74,44 dolar per ton pada November 2024 dari sebelumnya 72,43 dolar Amerika per ton pada Oktober 2024. Sementara itu dari komoditas unggulan lainnya, nilai ekspor besi dan baja mencapai 2,4 miliar dolar Amerika dengan total volume 1,79 juta ton pada November 2024. BPS mencatat kenaikan nilai ekspor sebesar 6,91% month to month dan naik 5,12% year on year pada November 2024. Di sisi lain, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat nikel sebagai komoditas penopang kinerja ekspor non-migas pada bulan November 2024. Selain nikel, kinerja ekspor non-migas pada November 2024 juga ditopang oleh peningkatan ekspor mesin dan peralatan mekanis serta mesin dan perlengkapan elektrik. Adapun dari sisi negara tujuan, BPS mengungkapkan ekspor non-migas November 2024 terbesar adalah ke China dengan total nilai 6,24 miliar dolar Amerika, disusul Amerika Serikat sebesar 2,34 miliar dolar Amerika dan India 1,58 miliar dolar Amerika Serikat. Dari ekspor, pemirsa, kita beralih ke sisi impor, di mana Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan adanya penurunan impor pada November 2024. Lantas sejauh mana penurunan yang terjadi? Untuk mengetahuinya, kita simak informasinya berikut ini. Badan Pusat Statistik melaporkan impor pada bulan November 2024 sebesar 19,59 miliar US dollar atau turun 10,71% dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada Oktober 2024, di mana impor tercatat sebesar 21,94 miliar US dollar. Secara rinci, impor migas turun sebesar 29,88% atau menjadi 2,57 miliar US dollar. Dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,67 miliar US dollar. Sedangkan impor non-migas juga menurun sebesar 6,87% menjadi hanya 17,02 miliar US dollar dibandingkan bulan sebelumnya senilai 18,27 miliar US dollar. Total nilai impor mencapai 19,59 miliar US dollar atau turun 10,71% dari kondisi Oktober 2024. Impor migas sebesar 2,57 miliar US dollar turun sebesar 29,88% secara bulanan. Impor non-migas senilai 17,02 miliar US dollar juga mengalami penurunan secara bulanan sebesar 6,87%. Penurunan nilai impor secara bulanan ini didorong oleh penurunan nilai impor non-migas yang memberikan andil sebesar minus 5,72% dan juga penurunan nilai impor migas dengan andil sebesar minus 4,99%. Sementara itu, dilihat dari negara asal impor, BPS menyatakan 3 negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama November 2024 adalah China, sebesar 6,53 miliar dolar Amerika Serikat. Jepang 1,49 miliar dolar Amerika Serikat dan Amerika Serikat senilai 0,76 miliar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, impor non-migas dari ASEAN tercatat sebesar 2,75 miliar dolar Amerika Serikat dan impor dari Uni Eropa senilai 0,99 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX News. Ya, dari sisi impor, pemirsa, kita lebih spesifik ke impor komoditas pangan, di mana sepanjang Januari sampai November 2024, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 3,85 juta ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebanyak 2,53 juta ton. Secara nilai impor beras selama Januari hingga November 2024 sebesar 2,36 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah itu meningkat 62,03% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Impor beras utamanya berasal dari Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan India. Selain beras, Indonesia juga tercatat mengimpor gula sebesar 2,75 miliar dolar
dan impor garam mencapai 110,5 juta dolar Amerika. Tak hanya itu, pemirsa, Badan Pusat Statistik juga mencatat nilai impor susu Indonesia di sepanjang Januari hingga November 2024 mencapai 803,4 juta dolar Amerika atau sekitar 12,86 triliun rupiah. Nilai impor susu Indonesia pada periode tersebut turun dibandingkan sepanjang periode yang sama di tahun sebelumnya. BPS mengatakan impor susu Indonesia turun tipis 6,19% secara tahunan. Adapun negara utama impor susu yang mendominasi adalah Amerika Serikat 17,44% dari total impor susu, serta dari Australia sebesar 14,84% dari total impor susu. Ya pemirsa, itu tadi sedikit ulasan mengenai dinamika neraca dagang Indonesia jelang akhir tahun 2024. Bagaimana kemudian Indonesia masih mampu membukukan surplus neraca dagang pada November 2024. Namun di sisi lain masih ada sejumlah komoditas yang memang masih terus diimpor oleh Indonesia. Meskipun di saat yang sama kemarin sudah kita dengar bersama pernyataan dari Menko Pangan untuk kemudian di tahun 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah komoditas pangan seperti beras, gula dan juga garam konsumsi. Ya, kita harapkan memang ada langkah-langkah nyata dan juga strategi-strategi yang lebih jelas dan bisa terarah agar kemudian tadi Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dari konsumsi ataupun dari hal-hal lainnya, meskipun ini tidak menutup kemungkinan ataupun tidak menutup jalan untuk perdagangan antara Indonesia dengan negara lainnya. Kita harapkan langkah-langkah terbaik bisa dilakukan dan tentunya reformasi birokrasi dapat terus dijalankan.